Menunaikan amanat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikulnya, yakni menolak untuk menerima, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, yakni mereka takut tidak dapat menunaikan amanat itu, lalu mendapat hukuman, atau mereka takut mengkhianatinya." Quran Surat Al-Ahzab 33:72. Al-Qurtubi berkata, amanat itu mencakup semua tugas suci agama, menurut pendapat yang paling sahih. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka hanya berselisih pendapat dalam perinciannya. Ibnu Mas'ud berkata, amanat itu adalah amanat harta, seperti titipan dan sebagainya. Diriwayatkan bahwa yang disebut dengan amanat itu ada di dalam seluruh ibadah fardu. Yang utama adalah amanat harta. Abu Al-Darda berkata, memandikan mayit adalah amanat. Ibnu Umar berkata, yang pertama Allah ciptakan dari manusia adalah kelaminnya. Selanjutnya dia berkata, ini adalah amanat yang dititipkan kepadamu. Janganlah engkau menggunakannya kecuali secara benar. Jika engkau menjaganya, berarti engkau telah menjaga dirimu sendiri. Karena itu, kelamin, telinga, mata, lidah, perut, tangan dan kaki adalah amanat. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanat. Al-Hasan berkata, amanat itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Namun, semuanya dan segala isinya bergetar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, jika engkau berbuat baik, aku akan memberikan pahala kepadamu. Namun, jika engkau berbuat jahat, aku akan mengasapmu. Langit, bumi, dan gunung mengatakan, tidak. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, amanat itu ditawarkan kepadanya. Adam menerimanya, lalu Allah berkata, engkau telah menanggungnya. Tidak terlepas kemungkinan bahwa penawaran amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung sebagai pilihan saja, bukan keharusan. Kalau Allah mewajibkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk memikulnya, niscaya semua tidak akan menolaknya. Para fuqaha dan lainnya berkata, penawaran amanat dalam ayat ini adalah sebagai contoh saja. Yakni, mengingat besarnya fisik langit, bumi, dan gunung. Kalau langit, bumi, dan gunung mampu memikulnya, semuanya akan merasa berat mengikuti syariat karena adanya pahala dan hukuman. Yakni, beban itu merupakan perkara yang besar sehingga langit, bumi dan gunung pun tidak mampu memikulnya. Kemudian, hal itu dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dipikul amanat itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab 33:72. Adam menerima amanat itu setelah ditawarkan kepadanya dan seluruh keturunannya. Ketika mereka keluar dari sulbinya. Karena itu, dipikulkan perjanjian itu kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 33:73. Yakni, dalam memikul amanat itu, dia menzalimi dirinya sendiri dan tidak mengetahui beratnya beban itu atau tidak mengetahui urusan Tuhannya. Ibnu Abbas berkata, amanat itu ditawarkan kepada Adam. Dikatakan kepadanya, ambillah amanat itu beserta segala hal yang dikandungnya. Jika engkau taat, aku mengampunimu. Namun, jika engkau durhaka, aku akan mengazabmu. Adam menjawab, aku menerimanya beserta segala hal yang dikandungnya. Hal itu hanya terjadi antara waktu, asyar dan malam pada hari itu hingga dia memakan buah dari sebatang pohon. Kalau Allah tidak menganugerahkan rahmatnya, dia tidak akan mengampuni dan memberi hidayah kepadanya. Amanat itu berkaitan dengan keimanan. Karena itu, barang siapa yang menjaga amanat Allah, Allah akan menjaga keimanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada orang mukmin ditabiatkan setiap perangai kecuali pengkhianatan dan kebohongan. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak melihat amanat sebagai jarahan dan sedekah sebagai kerugian. Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Dalam sahihnya disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercayai dia berkhianat.
Yakni, apabila seseorang mempercayainya dengan suatu perkataan rahasia, dia mengkhianatinya dengan menyebarkannya kepada orang lain. Apabila dititipi, dia berkhianat dengan mengingkari, tidak menjaganya dan menggunakannya tanpa izin pemiliknya. Karena itu, menjaga amanat merupakan sifat para malaikat yang didekatkan, para nabi, dan para rasul, serta akhlak orang-orang benar yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat Al-Nisa 4:58. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini mencakup banyak pokok syariat dan ditujukan kepada seluruh mukallaf akil balik yang menjadi pemimpin dan lainnya. Para pemimpin wajib berlaku adil kepada orang yang teraniaya dan memberikan haknya sebagai amanat, serta menjaga harta kaum muslim, terutama anak-anak yatim. Para ulama wajib mengajarkan hukum-hukum agama kepada masyarakat awam. Itulah amanat yang harus dijaga oleh para ulama. Orang tua wajib membimbing anaknya dengan pendidikan yang baik, karena anaknya itu pun amanat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam Zahar Al-Riyad disebutkan, bahwa pada hari kiamat seorang hamba dihadirkan. Lalu, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, engkau telah mengabaikan amanat si fulan. Hamba itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat agar membawanya ke neraka jahanam dan memperlihatkan kepadanya amanat dalam bentuknya di dalam neraka jahanam. Dia pun jatuh ke dalamnya selama 70 tahun hingga sampai ke dasarnya. Lalu, dia naik dengan amanat itu. Ketika sampai ke bagian atas neraka jahanam, kakinya tergelincir dan jatuh lagi ke dasarnya. Demikianlah seterusnya hingga dia memperoleh lut kelembutan dari Tuhannya dengan syafaat Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemilik amanat itu pun ridha kepadanya. Salama berkata, ketika kami duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba didatangkan jenazah untuk disalatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, tidak. Kemudian, beliau menyalatkannya. Lalu, didatangkan jenazah yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya, 3 dinar. Lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkannya. Selanjutnya, didatangkan lagi jenazah ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, salatkanlah sahabatmu ini. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika aku gugur di jalan Allah dengan bersabar, berniat karena Allah, dan menghadap kepadanya tanpa mengingkarinya, apakah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Beliau bersabda, bagi orang yang mati syahid, Allah mengampuni seluruh dosanya, kecuali utang. Kasih sayang. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabat, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita semua penyayang? Beliau menjawab, penyayang itu bukan orang yang menyayangi dirinya saja, melainkan orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Makna kasih sayang kepada dirinya adalah khawatir akan turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan kemaksiatan dan bertobat darinya serta mengerjakan ketaatan-ketaatan dan mengikhlaskannya. Adapun makna menyayangi orang lain adalah tidak berusaha menyakiti kaum muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dikatakan muslim apabila orang lain terhindar dari gangguan tangan dan lidahnya. Hendaklah juga menyayangi binatang. Karena itu, janganlah memikulkan kepadanya beban yang tidak mampu dipikulnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan dalam suatu perjalanan, dia merasakan sangat haus. Lalu, dia menemukan sumur dan turun ke dalamnya untuk mengambil air. Ketika hendak minum, tiba-tiba terlihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Orang itu berkata,
anjing ini kehausan seperti diriku. Lalu, dia mengisi sepatunya dengan air dan membawanya ke atas dengan mulutnya, kemudian diberikannya pada anjing itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepadanya, lalu mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala karena menyayangi binatang?" Beliau menjawab, "Dalam kasih sayang kepada setiap yang bernyawa terdapat pahala." Anas bin Malik meriwayatkan, ketika pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu meronda, tiba-tiba dia melewati sekumpulan orang yang telah tertidur. Umar khawatir kalau-kalau datang pencuri kepada mereka. Kemudian, dia menemui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi padamu pada saat seperti ini?" Umar menjawab, "Aku tadi melewati sekumpulan orang yang telah tertidur. Aku khawatir datang pencuri kepada mereka. Marilah kita pergi untuk menjaga mereka." Mereka berdua pun pergi, lalu, duduk tidak jauh dari tempat tidur sekumpulan orang itu untuk menjaga mereka. Ketika terbit fajar, Umar memanggil mereka, "Wahai saudara-saudara, salatlah." Ketika melihat mereka telah bangun, dia pun pulang. Karena itu, hendaklah kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji mereka dengan firman-Nya. Mereka saling mengasihi. Mereka berkasih sayang kepada sesama muslim dan kepada seluruh manusia. Mereka pun berkasih sayang kepada ahli zimmi, minoritas non-muslim. Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia melihat seorang laki-laki ahli zimmi sedang meminta-minta di depan pintu rumah seseorang. Peminta-minta itu adalah seorang laki-laki yang sudah tua renta. Kemudian, Umar berkata kepadanya, "Bukankah kami telah berbuat adil kepadamu? Kami mengambil jizyah pajak perlindungan darimu ketika kamu masih muda, lalu kini kami membebaskannya darimu." Kemudian, Umar memerintah agar diberikan keadanya bahan makanan dari Baitul Mal milik kaum muslim. Al-Hasan meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Para badak budala, wali pengganti umatku masuk surga bukan karena mereka banyak mengerjakan salat, tidak pula karena banyak berpuasa, tetapi mereka masuk surga karena kelapangan dada, kemurahan hati, dan kasih sayang kepada semua kaum muslim." Di tempat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang mengasihi akan disayangi Al-Rahman. Karena itu, kasihilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya penghuni langit mengasihimu." Tentang hal yang sama, beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak memaafkan, dia tidak akan diampuni." Malik bin Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 4 hak kaum muslim yang harus Anda penuhi, yaitu menampakkan kebaikan mereka, memaafkan kesalahan mereka, menjenguk orang sakit di antara mereka, dan mencintai orang yang bertobat." Diriwayatkan bahwa Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, dengan apa Engkau jadikan aku orang yang jernih?" Allah menjawab, "Dengan kasih sayangmu kepada makhlukku." Abu Al-Darda, radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia pernah mengikuti seorang anak kecil. Anak itu membeli beberapa ekor burung lalu melepaskannya. Anak itu berkata, "Pergilah, maka hiduplah kamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, saling cinta, dan saling menyambung silaturahim di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, anggota tubuh yang lain merasakan demam dan menyebabkan sulit tidur. Ada sebuah kisah, seorang ahli ibadah dari Bani Israel melewati bukit pasir. Ketika itu, Bani Israel sedang ditimpa bencana kelaparan. Dalam hatinya dia berharap bahwa kalau bukit ini menjadi tepung maka kenyanglah perut Bani Israel. Kemudian, Allah mewahyukan kepada Bani Israel agar menyampaikan kepada orang itu, "Allah telah mewajibkan pahala bagimu yang kalau menjadi tepung, maka kenyanglah perut seluruh manusia." Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Pada suatu hari, Isa alaihi salam keluar rumah. Dia bertemu dengan iblis yang sedang membawa madu di tangan kanannya dan debu di tangan kirinya. Isa alaihi salam bertanya, "Wahai musuh Allah, apa yang engkau kerjakan dengan madu dan debu ini?" Iblis menjawab, "Madu ini aku oleskan pada mulut orang-orang yang sedang bergunjing sehingga mereka larut dalam pergunjingan."
Adapun debu ini aku lemparkan ke wajah anak-anak yatim sehingga orang-orang membenci mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak yatim dipukul, berguncanglah arsy Al-Rahman karena tangisannya. Lalu, Allah Azza wa Jalla berkata, wahai para malaikatku, apa yang membuat menangis anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya ke dalam tanah? Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melindungi anak yatim hingga memberinya makan dan minum, Allah mewajibkan baginya surga. Dalam Raudah Al-Ulama, disebutkan, ketika Ibrahim alaihi salam hendak makan, dia berjalan 1 atau 2 mil mencari teman untuk makan bersama. Pada suatu hari, Imam Ali Karramallahu wajhah menangis. Lalu dia ditanya, apa gerangan yang membuatmu menangis? Dia menjawab, sudah 7 hari ini tidak datang tamu ke rumahku. Aku takut Allah akan menghinakanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan seseorang yang sedang lapar karena mengharap ridha Allah, wajiblah surga baginya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memberi makan orang yang sedang lapar, pada hari kiamat Allah akan menahan karunia-Nya dan mengazabnya dalam neraka. Kedermawanan itu dekat kepada Allah, dekat ke surga, dan dekat kepada manusia, serta jauh dari neraka. Adapun kebahilan itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tetapi dekat ke neraka. Orang jahil yang dermawan lebih Allah sukai daripada ahli ibadah yang kikir. Di tempat lain, beliau bersabda, pada hari kiamat ada 4 orang yang masuk surga tanpa dihisap, yaitu ulama yang mengamalkan ilmu-nya, orang berhaji yang tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan hingga meninggal, syuhada yang terbunuh dalam peperangan untuk mengagungkan nama Allah, dan orang dermawan yang mencari harta yang halal dan menginfakannya di jalan Allah tanpa perasaan ria. Mereka berebutan satu sama lain, siapa yang terlebih dulu masuk surga. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dikhususkan dalam pemberian kenikmatan untuk dimanfaatkan oleh hamba-hamba yang lain. Karena itu, barang siapa yang bakil untuk memberikannya kepada mereka, niscaya Allah mengambil darinya dan memberikannya kepada orang lain. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, kedermawanan adalah salah satu pohon di antara pohon-pohon surga. Dahan-dahannya menjulur ke bumi. Bagi yang mengambil salah satu dahannya, itu akan memandunya ke surga. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kesabaran dan lapang dada. Al-Mikdam bin Syurai radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari bapaknya yang diterima dari kakeknya. Katanya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang dapat memasukkanku ke surga. Beliau menjawab, di antara hal-hal yang mendatangkan ampunan adalah memberi makan orang miskin, menyebarkan salam, dan bertutur kata baik. Tidak zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan mendapat kemenangan sesudah dizalimi. Dan orang-orang yang zalim itu nanti mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surat Al-Syu'ara, 26-227. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Di tempat lain, beliau bersabda, barang siapa berbuat zalim dengan sejengkal tanah, pada hari kiamat Allah membebaninya dengan 7 lapis tanah. Seorang ulama salaf berkata, janganlah kau zalimi orang-orang lemah du'afa. Jika menzalimi mereka, kamu termasuk orang-orang kuat yang jahat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah Ethiopia kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, akankah kalian memberitahukan kepadaku ketakjuban yang lain yang kalian lihat di tanah Habasyah? Qutaibah, dan di tengah mereka ada Ali radhiyallahu anhu, menjawab, wahai Rasulullah, ketika pada suatu hari kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat di hadapan kami seorang nenek-nenek dari penduduk Habasyah sambil memikul sebuah tempat air di kepalanya. Lalu, dia melewati seorang anak muda yang juga penduduk Habasyah. Anak muda itu menepuk pundak nenek tersebut dan mendorongnya hingga terjatuh sehingga tempat airnya pecah. Ketika nenek itu berdiri, dia memandang kepada anak muda itu dan berkata,
Engkau akan tahu, wahai pendurhaka, Allah perlihatkan Al-Kursi dan mengumpulkan orang-orang terdahulu, kemudian tangan dan kaki mengatakan apa yang telah mereka lakukan. Kelak engkau akan tahu perkaraku dan perkaramu. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ada 5 orang yang Allah murkai. Jika dia berkehendak, dia menimpakan kemurkaannya kepada mereka di dunia. Jika tidak, pada hari kiamat, dia menempatkan mereka di neraka. Mereka itu adalah pertama, pemimpin kaum yang merampas hak rakyat, tidak berbuat adil terhadap mereka, dan tidak mencegah penganiayaan kepada mereka. Kedua, pemimpin kaum yang ditaati, tidak berlaku adil di antara orang-orang kuat dan orang-orang lemah, dan berbicara menurut hawa nafsu. Ketiga, seseorang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya agar taat kepada Allah dan tidak mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada mereka. Keempat, seseorang yang mempekerjakan buruh tetapi tidak membayarkan upahnya. Kelima, seseorang yang berbuat zalim dengan tidak memberi nafkah istrinya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah menciptakan makhluk, mereka berdiri di atas kaki, dan kepala mereka ditengadahkan ke langit. Mereka berkata, wahai Tuhanku, bersama siapakah engkau? Allah menjawab, bersama orang yang teraniaya hingga dikembalikan kepadanya haknya. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, seorang pembesar membangun sebuah istana. Lalu, datang seorang nenek tua yang miskin dan membangun gubuk kecil tempat tinggalnya di samping istana itu. Pada suatu hari, pembesar itu menunggang kuda dan mengelilingi istananya. Kemudian, dia melihat ada sebuah gubuk. Dia bertanya, milik siapa gubuk ini? Ada yang menjawab bahwa gubuk itu tempat tinggal seorang nenek tua. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menghancurkan gubuk itu. Kemudian, nenek tua itu datang dan melihat gubuknya telah hancur. Nenek itu bertanya, siapa yang telah menghancurkannya? Ada yang menjawab bahwa pembesarlah yang telah menghancurkannya. Lalu, dia menengadahkan kepalanya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, aku ini teraniaya, di mana engkau berada? Segera Allah menyuruh malaikat Jibril untuk membalikkan istana itu beserta seluruh isinya. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat, seorang zalim didatangkan hingga ketika berada di atas jembatan neraka jahanam, dia ditemui seseorang yang pernah dia aniaya. Orang-orang yang teraniaya terus-menerus menuntut orang-orang zalim hingga tidak ada lagi kebaikan di tangan orang-orang zalim itu. Jika orang-orang yang teraniaya tidak menemukan kebaikan di tangan orang-orang zalim, mereka memikulkan kejelekan-kejelekan mereka ke pundak orang-orang zalim menurut kadar kezaliman mereka sehingga mereka dilemparkan ke dasar neraka. Abdullah bin Anis berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, semua hamba dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Lalu, ada seruan yang suaranya terdengar dari jauh seperti yang terdengar dari dekat, akulah raja yang disembah, yang tidak membutuhkan siapapun dari penghuni surga agar masuk surga dan tidak membutuhkan seorang pun dari penghuni neraka agar masuk neraka, dan di sisinya ada keteraniayaan hingga tamparan dan selebihnya. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Lalu, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami datang dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang? Beliau menjawab, bagi kebaikan dan kejelekan ada balasan yang setimpal. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Dikisahkan bahwa seorang Kisra mengambil seorang guru untuk mengajari dan mendidik anaknya. Pada suatu hari, setelah anak itu dewasa dan memperoleh banyak ilmu, guru itu memukul anak tersebut dengan pukulan yang sangat keras tanpa kesalahan dan sebab apapun. Anak itu pun menaruh dendam kepada gurunya hingga dia dewasa dan diangkat menjadi raja sepeninggal ayahnya. Lalu, dia memanggil gurunya dan bertanya, mengapa dulu engkau memukulku dengan pukulan yang sangat keras tanpa kesalahan dan sebab apapun? Guru itu menjawab, ketahuilah, wahai raja, sepeninggal ayahmu, aku ingin engkau merasakan pukulan sehingga di kemudian hari engkau tidak tega menzalimi siapapun. Raja itu berkata, kalau begitu, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Lalu, raja itu mempersilahkan gurunya pulang. Mengasihi anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang tidak lurus, sesungguhnya mereka akan memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Quran Surat Al-Nisa 14:10. Qatadah berkata,
Ayat ini turun berkenaan dengan seseorang dari Bani Ghatfan yang menguasai harta saudaranya yang masih kecil dan yatim pula. Lalu, dia memakannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, barang siapa dari pemelihara itu yang cukup mampu, hendaklah menjaga dirinya dari memakan harta anak yatim yang dipeliharanya, dan siapa yang hidup miskin, dia boleh memakannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Nisa, 46. Yakni, sekedar keperluan saja, mengambilnya sebagai pinjaman, sekedar upah pekerjaannya, atau karena terpaksa. Jika mampu, dia harus mengembalikannya. Tapi, jika tak mampu, itu halal baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan tegas akan hak orang-orang yatim melalui firman-Nya, dan hendaklah mereka menjaga jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah di belakangnya, dikhawatirkannya akan sengsara, sebab itu hendaklah mereka patuh kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Quran Surat Al-Nisa, 49. Maksudnya, siapa yang memelihara anak yatim, hendaklah dia memperlakukannya dengan baik, bahkan memanggilnya, wahai anakku, sebagaimana dia memanggil anak-anaknya. Hendaklah dia memelihara harta dan keturunannya. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Daud alaihi salam, wahai Daud, jadilah seperti bapak yang mengasihi bagi anak yatim. Jadilah seperti suami yang menyayangi bagi para janda. Ketahuilah, engkau akan menuai apa yang telah engkau tanam. Sebab, engkau pasti mati, dan tinggallah anak dan jandamu. Tentang memelihara harta anak yatim dan kezaliman dalam hal itu, banyak hadis diriwayatkan yang sejalan dengan ayat di atas yang berisi ancaman keras dan peringatan bagi manusia yang menzaliminya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarikah 7 hal yang akan membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 hal itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali yang dibenarkan, memakan barang hasil riba, memakan harta anak yatim. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatannya. Mereka itu adalah peminum khamar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa kebenaran, dan pendurhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam sahihnya, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa dari sejumlah surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan melalui Umar bin Hazm kepada penduduk Yaman berisi, dosa-dosa besar yang paling besar pada hari kiamat adalah menyekutukan Allah, membunuh orang mukmin tanpa kebenaran, lari dari medan perang di jalan Allah pada hari yang melelahkan, durhaka kepada kedua orang tua, tuduhan berzina kepada perempuan suci, mempelajari sihir, memakan hasil riba, dan memakan harta anak yatim. Abu Ya'la meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, ada suatu kaum yang dibangkitkan dari kubur mereka dengan nyala api di mulut mereka. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka akan memakan api sepenuh perutnya. Quran Surat Al-Nisa, 4:10. Dalam hadis Miraj disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiba-tiba aku melihat orang-orang yang dilaknati. Sementara yang lain membawa batu dari api, menelannya, lalu api itu keluar dari dubur mereka. Lalu, aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanya memakan api ke dalam perut mereka. Sementara dalam tafsir Al-Qurtubi, dinukil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra, aku melihat satu kaum yang memiliki bibir seperti moncong unta. Lalu, bibir mereka ditarik dan batu api dimasukkan ke dalam mulut mereka. Kemudian, api itu keluar dari dubur mereka. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim.